Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neni Rosmawarni, Eskom.Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan kelas A. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek UAS kecerdasan buatan yang berjudul Deteksi Email Phishing menggunakan Naive Bayes berbasis Natural Language Processing atau NLP. Untuk kelompok kami yang pertama itu ada saya sendiri, Akmal Taufikur Rahman dengan NIM 231511018. Yang kedua ada Wisnu Chandra Mukti Wibowo dengan NIM 231511026. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Wisnu. Belakang, email merupakan salah satu media komunikasi utama dalam kehidupan digital. Namun, email juga sering dimanfaatkan untuk serangan phishing, yaitu upaya penipuan melalui email palsu yang menipu pengguna agar memberikan data pribadi. Sayangnya, masih banyak metode deteksi yang kurang efektif dalam mengenali pola asa phishing. Untuk itu, diperlukan pendekatan berbasis Natural Language Processing atau disebut juga NLP, dan machine learning agar isi email bisa dikenali secara otomatis dan lebih akurat. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama itu ada bagaimana merancang dan membangun sistem klasifikasi email untuk mendeteksi email phishing menggunakan algoritma Naive Bayes berbasis Natural Language Processing. Yang kedua itu bagaimana proses pra-proses data teks email dilakukan agar dapat digunakan dalam proses pelatihan model klasifikasi. Dan yang terakhir itu seberapa baik tingkat akurasi dan kinerja model Naive Bayes dalam mendeteksi email phishing berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi. Baik, ini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama itu membangun sistem klasifikasi email phishing menggunakan Naive Bayes. Yang kedua, melakukan pra-proses teks dan ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF. Dan yang ketiga itu mengukur performa model melalui evaluasi akurasi dan F1 score. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan referensi akademik terkait penerapan NLP dan Naive Bayes dalam klasifikasi teks. Yang kedua, membantu pengguna mengenali email phishing secara otomatis dan cepat. Dan yang ketiga, menjadi dasar pengembangan sistem deteksi phishing yang lebih lanjut dan kompleks. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu phishing email. Phishing email adalah bentuk kejahatan cyber yang menipu korban untuk memberikan data pribadi seperti akun atau informasi keuangan. Biasanya berisi tautan berbahaya atau permintaan data sensitif. Dan kontennya kini semakin kompleks, sehingga sulit dideteksi secara manual menurut Salom et al. 2022. Untuk mengatasinya digunakan pendekatan Natural Language Processing atau NLP. NLP adalah cabang AI yang membantu komputer memahami bahasa manusia. Dengan tahapan seperti tokenisasi dan steaming, NLP terbukti meningkatkan akurasi deteksi phishing berbasis teks menurut Diasa dan Mahalisa 2024. Masih di tinjauan pustaka. Salah satu model klasifikasi yang banyak digunakan adalah Naive Bayes. Naive Bayes Classifier yang berbasis probabilitas. Metode ini efisien, cocok untuk teks tidak terstruktur dan efektif untuk klasifikasi spam dan phishing menurut Wijaya dan Putra 2024. Selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai pendekatan dalam deteksi email spam dan phishing menggunakan genetic decision tree dan NLP dengan akurasi tinggi, memakai Naive Bayes dan TF-IDF dengan akurasi 97,85% untuk teks bahasa Indonesia, membandingkan Naive Bayes dan Random Forest, di mana Random Forest lebih akurat, tapi Naive Bayes lebih cepat. Menggunakan Random Forest dan NLP untuk klasifikasi teks yang lebih stabil. Sementara itu, Salom et al. 2022 menemukan bahwa kombinasi NLP dan Naive Bayes masih jarang digunakan untuk phishing. Selanjutnya itu akan dibaca oleh Akmal. Baik, untuk pertama yang kita implementasikan sistemnya, yaitu yang pertama di bagian bahasa pemrograman kami menggunakan bahasa Python. Untuk platformnya kami menggunakan Visual Studio Code dan juga Google Lab. Dan library NLP-nya kita menggunakan NLTK dan Spacey. Untuk library ML-nya atau machine learning kita menggunakan scikit-learn. Untuk ekstraksi fiturnya kita menggunakan TF-IDF Vectorizer. Dan datasetnya yaitu dataset publik yang diambil dari situs Kaggle yang berjudul phishing email dataset.csv. Untuk formatnya CSV atau teks. Selanjutnya untuk di bagian
ini saya akan mendemokan dulu terlebih dahulu dari bagian codingnya. Untuk di bagian codingnya yang pertama ini kita lakukan import library dan juga algoritma-algoritma yang dibutuhkan atau library seperti machine learning dan juga scikit-learn tadi. Yang kedua kita menggunakan untuk download resource NLTK-nya. Selanjutnya kita menggunakan tadi TF-IDF atau model dan hasil evaluasi yang akan kita gunakan. Lalu setelah itu ini adalah fungsi preprocessing yang melakukan clean text untuk melowerkan katanya atau mengecilkan jadi katanya lower case semua. Selanjutnya di lematize juga. Lanjut bagian selanjutnya yaitu fungsi pelatihan model otomatis dan juga untuk menampilkan progres dan hasil terminalnya. Yang pertama prosesnya yaitu membaca dataset terlebih dahulu. Yang kedua yaitu melakukan pre-processing data. Yang ketiga melakukan ekstraksi fitur TF-IDF. Yang keempat untuk split data dan melatih model. Ini progresnya yang akan ditampilkan dan juga akan menghasilkan berapa akurasi modelnya dan juga indikator save email atau phishing email. Ketika pelatihan model sudah sesuai, fungsi akan memprediksi yang nantinya akan input dari GUI manual yang bisa diinput oleh user untuk isi emailnya terindikasi phishing atau email aman. Dan juga akan ditampilkan hasil akurasi. Selanjutnya ini adalah untuk tampilan GUI-nya. Dan kalau sudah di-run, tampilannya akan seperti ini. Jadi yang pertama setelah di-run itu semuanya di-download dulu library dan package-nya. Kalau sudah di-download akan memulai progresnya. Di sini terlihat training progresnya hingga 100%. Setelah model dilatih, akurasi akan ditampilkan yaitu akurasi model didapatkan sebesar 95,47% dan laporan klasifikasinya berbasis table. Di sini ada precision untuk keakuratan datanya, recall-nya, jumlah data positifnya, yaitu untuk save email, phishing email, dan juga ini ada average-nya untuk bagian akurasinya. Dan nantinya program akan menampilkan GUI seperti ini. Setelah itu, user bisa memasukkan isi email yang ingin dites. Misalkan saya mencontohkan salah satu email phishing dari Office 365 yang saya ambil dari situs Kaggle. Di sini isi emailnya bisa saya langsung copy aja. Selanjutnya dimasukkan ke dalam GUI-nya dan dipencet tombol cek email. Dan di sini terdapat hasil prediksi yaitu email ini terindikasi phishing. Selanjutnya untuk pengecekan email yang aman, sini saya mengambil dari email GitHub untuk password reset. Di copy, masukkan ke GUI-nya, dicek email ini aman. Selanjutnya, ini tadi penjelasan hasil pelatihan model, didapatkan akurasi modelnya sebesar 95,47%, evaluasi berdasarkan precision, recall, dan F1 score, save emailnya precision 0,93 dan recallnya 0,98, untuk phishing emailnya precision 0,98, recallnya 0,93. Model ini cukup seimbang dan akurat dalam mendeteksi kedua jenis email. Yang tadi ini yaitu hasil pengujian model. Sistem menyediakan fitur input manual untuk menguji isi email langsung dari pengguna. Terus fitur ini juga memudahkan pengguna untuk mendeteksi email berbahaya secara real time tanpa memerlukan proses teknis yang rumit. Selanjutnya setelah tombol prediksi ditekan, sistem akan mengklasifikasikan apakah email tersebut phishing atau aman. Ini untuk yang hasil email aman. Sistem diuji dengan contoh email dari pengguna. Contohnya tadi yaitu pemulihan password dari GitHub, dan sistem akan mengklasifikasikan ini sebagai aman. Dan dalam email ini karena ini terindikasi dan juga kemiripan dengan email phishing, namun program sudah dilatih untuk menunjukkan bahwa konteks bahasa secara tepat, jadi program dapat menunjukkan bahwa email ini aman. Untuk kesimpulan yang didapat dari
proyek kami, yaitu yang pertama, sistem deteksi email phishing berhasil dikembangkan menggunakan naive Bayes dan NLP di Python. Yang kedua, pemrosesan teks seperti stop words removal dan lematisasi meningkatkan kualitas data untuk klasifikasi. Yang ketiga, model mencapai akurasi 95%, menunjukkan pendekatan ini efektif untuk mendeteksi phishing berbasis isi email. Yang terakhir yaitu sistem menyediakan fitur uji manual, memungkinkan pengguna memasukkan teks email dan mendapatkan hasil klasifikasi secara langsung. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi proyek kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.